Di antara yang terjadi di antara sebelum lahir dan sampai meninggal adalah hal-hal yang berhubungan dengan sosial. Hal-hal sosial. Apa hal-hal sosial itu? Yang berhubungan tadi jual beli, dan yang berhubungan dengan akad-akad jual beli, dan yang berhubungan yang lain, ya. Ada juga permasalahan kriminal, yaitu sesuatu yang memiliki hukum dalam Islam, yang mana setiap hukuman, ya, pasti disebabkan sesuatu yang berbahaya, ya. Nggak ada tuh hukuman sesuatu yang bermanfaat dihukum, nggak ada. Perzinahan pasti ada bahayanya, pembunuhan pasti ada bahayanya, pencurian, perampokan, pembegalan, semuanya itu bahaya sekali untuk masyarakat dan tatanan kehidupan, ya. Menakut-nakuti orang, mengintimidasi masyarakat dan sebagainya, itu adalah bahaya, makanya dihukum oleh Islam, ada hukuman-hukumannya. Nah, tapi ada suatu hal ketika kita itu dihadapkan dengan orang yang tidak setuju dengan kita. Jadi ana bilang ini tanah ana, dia bilang enggak, ini bukan tanah ente, ini tanah milik ana. Ada seperti itu kan pasti. Dalam hidup pasti ada, bukan masalah tanah aja, masalah apapun. Ya, itu kan sesuatu yang namanya cekcok, yang namanya perselisihan, yang namanya persengketaan dan sebagainya, itu pasti ada di dalam kehidupan manusia. Sebabnya apa? Sebabnya ya pasti menjaga. Pertama, ada orang yang memang hawa nafsu, dia mau merebut milik orang lain, ada. Tapi ada juga untuk membela diri. Loh, ini punya anak, anak difitnah, punya anak diaku-akuin, anak harus bela diri dong. Anak harus bela diri, itu milik anak. Nggak boleh, anak nggak rito anak. Harus seperti itu, ya kan? Nah, itu sebab-sebabnya macam-macam. Maka dari itu Islam tidak luput dalam masalah ini. Jadi ada fikih, ya, bab-bab fikih namanya babul qadha, bab pengadilan, bab kejaksaan. Bagaimana tata cara menghukum atau memutuskan suatu perkara yang mana si A mengaku dia benar, si B mengaku dia benar dalam hal yang sama. Islam ngajarin nggak? Ngajarin. Kalau kita ngebahas ilmu fikih, ada nggak? Ada. Namanya babul qadha. Qadha itu artinya bukan qadha sholat aja. Qadha itu artinya hukum. Bab keadilan. Itu dibahas. Bagaimana seorang hakim itu kalau kita hakim garis ya, di bola enggak. Hakim itu artinya adalah jaksa. Ya, hakim yang dimaksud adalah jaksa yang memutuskan. Nah, bagaimana seorang hakim memutuskan suatu hukum? Itu ada. Bahkan dari zaman Rasulullah SAW, ya, Rasulullah bilang aqdakum ali, yang paling hebat, yang paling bijaksana di antara kalian para sahabat, kata Rasulullah SAW, adalah dalam hukum, dalam bijaksana dalam memutuskan suatu hukum adalah Ali bin Abi Thalib. Seorang sahabat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita kenal. Aqdakum Ali, yang paling jago dalam ilmu ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memiliki banyak pepatah hikmah dalam masalah ini. Di antaranya yang Anda ingat ya, Sayyidina Ali pernah bilang, kalau ada satu orang yang matanya buta satu, kemudian dia nangis, dia bilang saya dizolimi, kata Sayyidina Ali, jangan percaya dulu sebelum kita dengar dari sisi yang kedua. Siapa tahu yang sisi kedua dua-duanya matanya hilang. Jangan kita percaya dengan orang nangis menuntut haknya dan dia dizolimin sebelum kita dengar dari dua belah pihak. Itu diantara kalam hikmah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah ada satu hadis nomor 33
ini membahas tentang landasan atau dasar hukum pengadilan dalam Islam. Hukum pengadilan dalam Islam. Jadi ini adalah sebuah kaidah dari Rasulullah bagaimana cara memutuskan suatu perkara. Kalau ada yang ngaku ini, kalau ada yang ngaku itu, bagaimana cara keluarnya? Jalan keluarnya ini salah satu kaidahnya. Dan ini ana yakin sudah dimasukkan di dalam hukum-hukum internasional atau nasional. Loh, kok masih banyak hakim-hakim yang zalim? Nah, itu salahnya dia nggak dikerjain hukum ini. Salahnya dia mau aja disuap, mau aja diberikan uang ya untuk membelokkan fakta dan sebagainya dan lain-lain. Nah, itu salah sendiri, bukan salah hukumnya, tapi salah orang yang menegakkan hukumnya seperti itu. Tahulah kasus zaman sekarang, kita tahu sendiri. Kita nggak membahas itu, kita membahas kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana bacakan dulu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'fan nas bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Haditsun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakada wa ba'dhuhu fi sahihain. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nas," kalau semua orang diberikan atau direspon bid'awahum dengan klaim-klaim mereka, dengan pengakuan mereka, maksudnya pengakuan langsung diterima. Apa kata Rasul? Ladda'a rijalun, maka sekelompok orang akan mengklaim amwala qaumin, harta milik orang lain, kelompok lain, wa dima'ahum, dan darah milik orang lain. Diklaim harta itu milik kami, darah itu milik kami, maksudnya kami berhak membunuh dia. Lakin akan tetapi kata Rasul, nah ini kaidahnya nih. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi bukti diwajibkan atas orang yang mengklaim, wal yamin, dan sumpah diwajibkan ala man ankar, bagi orang yang menggugat. Ana ulangi kaidahnya bagaimana? Kaidahnya bukti diwajibkan atas orang yang mengklaim dan sumpah diwajibkan bagi orang yang menggugat atau tidak setuju atas suatu keputusan. Haditsun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'dhuhu fi sahihain. Kita jelasin satu persatu. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Lau yuqan nas bid'awahum," kalau misalnya orang-orang ya diperbolehkan mengklaim apapun, ya mengklaim apapun, mengaku-ngaku apapun. Ada orang tiba-tiba ngaku, ini punya anak, ini punya anak, ini punya anak, ini punya anak. Begitu aja langsung, oh benar punya anak. Iya, dari zaman dulu ini punya anak. Kalau begitu aja diterima, bahaya, nggak boleh begitu. Ya, maka akan ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku harta orang lain milik dia dan darah orang lain milik dia. Amwala qaumin. Ya. Kenapa nih kata-katanya pakai kata rijal, padahal perempuan juga sama? Kenapa? Karena biasanya yang mengklaim itu biasanya orang laki, walaupun orang perempuan juga bisa aja mengklaim. Ya, paham? Nah, kenapa didahulukan harta daripada darah? Ya, padahal darah itu, ya,
itu lebih bahaya dan lebih krusial daripada masalah uang, masalah harta, masalah darah pembunuhan. Maka dari itu ada hadis Rasulullah bersabda, awwalu ma yuqda bainan nas bid-dima. Nanti di hari kiamat yang Allah akan sidang pertama kali adalah masalah darah dulu. Masalah orang dulu di dunia pernah bunuh fulan, bener nggak tuh bunuhnya? Maksudnya halal hak atau enggak? Kalau dia bunuh dengan zalim, harus dihukum. Tapi kalau dia membunuh orang ini karena kisos, karena benar-benar hukum Islam, memang wajib dibunuh dan sebagainya, berarti bebas. Ya, pokoknya yang pertama akan nanti di hari kiamat akan disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihisab adalah masalah darah. Hati-hati kita jangan masuk ke ranah darah, jangan sampai. Ya. Tapi kenapa Rasulullah bilang akan diklaim harta dulu baru darah? Kenapa darah disebut nomor 2? Ulama mengatakan karena harta ini lebih gampang diaku. Kalau darah susah tuh. Ya. Ana berhak bunuh dia. Dari mana? Tapi kalau harta ini punya ana nih, ana dari dulu nih, gini. Nah, itu gampang, lebih gampang. Masalah duit tuh, masalah harta, masalah kekayaan itu lebih mudah diklaim orang-orang daripada darah. Tapi kata Rasulullah SAW, jangan seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Orang bisa ngaku apa aja itu punya dia, ini punya anak. Ya, ambil kan? Enggak begitu, salah. Hukum tidak ada seperti itu. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti wajib diberikan dan dihadirkan oleh seorang yang mengklaim atau yang mengaku-ngaku. Ya. Mudda'i itu artinya adalah orang yang mengakui sesuatu yang kelihatannya bukan punya dia. Paham nggak? Nggak ada tanda-tanda itu punya dia, nggak kelihatan. Kelihatannya ini nggak kelihatan punya siapa. Kemudian dia bilang ini punya anak. Itu namanya orang yang klaim. Bisa benar, bisa salah. Namanya orang mudda'i, orang yang mengaku-ngaku. Pengakuan. Ya, bisa benar, bisa salah. Kalau benar dia berhak, kalau salah dia nggak berhak. Kalau dia tetap ambil akhirnya dosa. Hukumannya itu kan ya banyaklah hukumannya. Yang ngambil 1 jengkal tanah aja tuh, tanah digeser batasan tanah, itu nanti tanahnya itu sampai 7 lapis bumi nanti dia akan bawa di hari kiamat di atas lehernya, waliyadzubillah. Bayangin itu sejengkal. Gimana kalau semeter? Gimana kalau lebih? Gimana kalau banyak? 1 jengkal aja tuh sampai 7 lapis bumi nanti di hari kiamat akan diikatkan dan dibawa, dipikul di atas lehernya orang tersebut. Itu masalah tanah. Yang lain juga seperti itu. Waliyadzubillah. Itu kalau bohong, kalau dia ngaku-ngaku tanpa bukti dan tanpa benar. Nah, bagaimana hukumnya kalau ada satu harta? Contoh ini gelas. Anda ngaku ini punya anak, tapi Anda nggak punya bukti. Kan Rasulullah bilang harus ada bukti, benar nggak? Harus ada bukti. Anda nggak punya bukti, oke? Berarti kalau ada yang sengketa, ada yang ngaku-ngakuin itu punya anak, Anda nggak bisa menang daripada dia, oke? Anda nggak bisa menang daripada dia karena Anda nggak punya bukti. Walaupun Anda ini milik Anda sebenarnya, tapi Anda nggak bisa membuktikan ini punya anak kalau nggak ada bukti. Harus ada bukti. Nah, terus jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya nanti. Kalau misalnya Anda bilang Anda klaim ini punya anak, oke? Ente yang ngaku juga berani sumpah nggak? Kalau berani sumpah dia ambil. Kalau dia nggak berani sumpah, Anda yang ambil. Sebabnya kenapa? Sebab Anda nggak punya bukti. Ya, jadi kalau nggak punya bukti, nah kuat-kuatan dari segi apa? Dari segi siapa yang berani sumpah. Yang berani sumpah itu yang ambil. Yang nggak berani sumpah,
itu nggak ngambil. Ya. Terus kalau ternyata dia bohong, ya udah nanti dimakan sama sumpahnya sendiri. Nanti disiksa oleh Allah dengan sumpah palsunya dia sendiri. Sumpah palsu itu berat, dosa besar. Rasulullah itu waktu bilang, hati-hati kalian dosa ini. Kemudian Rasulullah tegak, hati-hati sumpah palsu, hati-hati sumpah palsu, hati-hati sumpah palsu. Bahaya banget sumpah palsu. Ya. Oke, jadi pertama adalah bukti harus dihadirkan oleh seorang yang mengklaim barang itu milik dia. Nah, harus yang mengaku-ngaku ini harus mukallaf, ya. Wal iltizam. Iltizam itu artinya dia benar-benar mengakui ini punya dia. Nah, itu baru namanya sengketa. Ya, sengketa dan sebagainya. Baik. Dan banyak syarat-syaratnya. Kemudian wal yamin ala man angkar. Hukum yang kedua adalah sumpah diwajibkan atau dituntut kepada orang yang tidak terima atau si penggugat. Ya. Jadi sekarang begini, kasusnya bukan anak ngaku ini, tapi ada orang ngaku itu anak menggugat. Oke? Pertama yang diminta adalah bukti dari dia. Ya, sekarang begini, ada orang ngaku-ngaku ini gelas punya dia, anak yang tahu ini gelas punya anak. Kebalikan yang tadi, sama yang tadi, cuma bedanya beda orang sekarang. Nah, sekarang apa yang melakukan sama kayak tadi? Dia diminta oleh hakim, mana buktinya ini punya ente. Katanya dia, anak nggak punya bukti. Nah, berarti anak yang bilang, anak ingkar, ini bukan punya ente kan? Enggak, ini bukan punya ente. Iya, oke. Berarti sekarang anak yang diminta sumpah. Kalau anak berani sumpah, anak ambil. Kalau anak nggak berani sumpah, dia berani sumpah, dia yang ambil. Sama kayak tadi, tapi cuma dibalik aja. Paham kan? Jadi urutannya adalah pertama bukti. Bukti itu apa sih? Bukti itu adalah kesaksian dua orang laki-laki dalam harta, dalam hutang, harta sama hutang sama masalah harta itu dua orang laki-laki. Masalah pernikahan dua orang laki-laki, benar nggak? Kalau ada yang nikah saksinya dua laki-laki, ya kan, yang disuruh tanda tangan tuh dua orang laki-laki. Padahal banyak yang hadir, tapi yang saksinya yang diperluin dua. Tapi kalau saksi perzinahan itu adalah 4 orang laki-laki. Tapi kalau saksi melahirkan, ini anak fulan, ini anaknya ibu ini anaknya ibu ini, melahirkan adalah 2 orang perempuan. 2 orang perempuan. Soalnya masalah melahirkan masalah perempuan. 2 orang perempuan. Jadi saksi itu beda-beda, tergantung ranah apa. Ranah harta 2 laki-laki. Ya, ranah perzinahan 4 laki-laki. Ranah melahirkan dan menyusui dan sebagainya 2 orang perempuan, beda-beda. Nah, ini salah satu bentuk daripada bukti bahwa itu adalah salah satu bentuk daripada bukti. Nah, kemudian di antara bentuk bukti juga adalah surat. Ya, surat-surat, kita surat tanah dan sebagainya itu adalah bukti dan disahkan oleh syariat. Kalau benar bukti itu asli, kita lihat ada sertifikat, kita lihat ada bukti, kita lihat ada legalitas dan sebagainya, jelas itu asli, bukan dibikin-bikin, bukan palsu, bukan apa. Kita lihat betul. Nah, itu juga bisa menjadi bukti kepemilikan. Ya, jadi seperti itu. Kalau sudah benar. Nah, Ana sering bilang nih berkali-kali, Islam hanya menerima bukti itu adalah saksi dan bukti tertulis tadi itu. Zaman sekarang ada sesuatu namanya video, CCTV.
Tuh, fulan maling. Oke. Ada namanya gambar, foto. Ada suara, audio atau video. Nah, Islam mengatakan itu, dan ulama mengatakan itu enggak sah dijadikan barang bukti. Loh, kok gitu? Kita pasang CCTV buat apa ya? Buat ngebuktiin bahwasanya itu maling. Memang dijadikan barang bukti yang sah oleh kepolisian dan sebagainya. Memang seperti itu. Tapi Islam tidak, ya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya video, audio dan gambar semuanya itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Pertama, pasti banyak yang nggak terima dengan ini. Loh, kok nggak bisa, kan video kan akurat dan sebagainya. Tapi kita lihat di zaman sekarang udah ada AI, ya kan? Zaman sekarang udah hebat banget. Udah bukan gambar aja yang dipalsuin, video bisa dipalsuin. Orang cuma perlu foto ente, bisa dibuat ente bergerak ini, bergerak itu, ente ngambil ini, ngambil itu. Sekarang, zaman sekarang kalau kelihatan tuh hikmahnya para ulama bahwasanya video dan foto itu tidak bisa dijadikan bukti. Gampang dipalsuin ternyata dengan teknologi. Coba kalau diterima video jadi bukti, ternyata video palsu, ternyata bikinan AI, ternyata bikinan orang-orang yang ahli dalam teknologi dalam bidang sekarang, bisa dimanipulasi. Wah, ditipu kita. Orang yang pintar teknologi pasti menang terus. Wah, dia bisa bikin bukti. Maka dari itu kelihatan tuh hikmahnya ulama, video dan foto tidak bisa menjadi bukti karena belum tentu benar. Dan memang betul seperti itu. Wah, kan. Jadi begitu ya. Jadi kalau tidak ada yang memberikan bukti, berarti yang ingkar itu wajib dia bersumpah. Ya. Paham kan? Baik. Ada namanya penuntut, ada namanya yang dituntut, ya kan? Penuntut dan yang dituntut. Apa bahasa Arabnya penuntut itu adalah al-mudda'i, penuntut. Yang dituntut adalah al-mudda'a alaih. Penuntut itu dalam istilah hukum Islam itu, penuntut itu adalah dia yang dia menyebutkan suatu perkara yang tidak jelas. Fulan begini, aslinya zahirnya nggak kelihatan. Itu adalah penuntut. Kalau yang dituntut itu dia yang menjelaskan sesuatu yang jelas, ya, menjelaskan sesuatu yang jelas. Anda nggak ambil, itu jelas, ya. Maka harus ada bukti. Wal yamin ala man angkar, kalau nggak ada bukti baru di situ ada sumpah. Dan sumpah ini harus menyebutkan seluruh detail yang dia ingkari. Ya, Anda berani sumpah bahwasanya itu dengan yang itu, dengan tempat di sini, alamat ini adalah bukan punya dia, fulan bin fulan, harus disebutin. Ya, harus disebutin. Nah, dan nggak pakai ada sumpah kalau masalahnya masalah hukuman dari Allah, yaitu maksiat, masalah perzinahan dan sebagainya, nggak pakai ada sumpah. Kafarah pembunuhan nggak pakai dan sebagainya, itu nggak perlu pakai sumpah. Oke. Dan banyak lagi ya masalah-masalah seperti ini, ya. Ini adalah dasar daripada hukum di dalam Islam, dasar di dalam ilmu kejaksaan atau pengadilan di dalam Islam. Katanya ulama, barang siapa yang disuruh sumpah oleh qadhi, ya, sumpah harus dengan nama Allah, ya, nggak boleh dengan nama yang lain. Ya, biasanya orang dengan Al-Quran dan sebagainya. Ya, nggak boleh selain Al-Quran. Nggak boleh Taurat, nggak boleh kitab-kitab suci lain. Harus Al-Quran. Dan nggak boleh ada kata-kata yang manipulasi, berbohong dan sebagainya. Kata-katanya harus jelas.
Wah, nah, tapi kalau misalnya kodinya, jaksanya bilang sumpah dengan nama selain Allah, apa yang terjadi? Ya, boleh dengan nama selain Allah, tapi harus diniatkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa yang kita bisa petik daripada hadis ini? Diambil daripada hadis ini satu, tidak diterima klaim seseorang hanya dengan klaimnya saja tanpa ada bukti. Harus ada bayinah, bukti. Atau ada satu lagi jalan keluarnya, apa? Diiyakan atau disetujui oleh orang yang dituduh. Kalau dia yang dituduh itu setuju, oh ya benar, itu punya ente, udah selesai. Nggak perlu ada bukti. Kalau nggak ada bukti, baru yang terjadi yang tadi kita bilang adalah diminta sumpah bagi orang yang didakwa atau yang dituduh. Kalau berani sumpah, ya udah. Bahkan dan kita lihat hikmah dibalik daripada kaidah ini, mana yang lebih lemah? Si penuntut apa yang dituntut? Sebenarnya yang paling lemah adalah si penuntut. Makanya perlu bukti. Bukti itu kan susah, benar nggak? Jadi penuntut itu sebenarnya lemah. Yang dituntut ini sebenarnya kuat. Makanya dia cuma perlu sumpah aja, cukup sumpah aja. Sumpah, saya nggak punya bukti, saya sumpah, berani sumpah. Berarti ini dimenangkan, benar kan? Bakalan banyak penangnya. Dan si penuntut ini dia lemah sebenarnya dalam kacamata hukum. Kenapa? Harus membawakan bukti yang sah. Wah, ada. Ya, jadi seperti itu. Dan juga kita bisa ambil faedah dari sini bahwasanya al-yamin tatawajjah ala kulli man uddu ya alaihi haqqun sawa'un akana baina wa bainal mudda'i ikhtilafun amla. Sumpah itu diarahkan kepada orang yang dituntut. Ya. Baik itu dia itu sama si penuntut itu dia ada hubungan atau tidak ada hubungan. Ya, pokoknya sumpah. Harus ada sumpah. Harus ada percampuran. Wah, banyak ya masalah-masalah seperti ini. Dan dalam madhab-madhab lain itu ada perbedaan di dalam hukum ini, tapi di dalam tafsirnya, di dalam perinciannya. Nah, apakah kalau masalah selain harta ada sumpah-sumpahan atau enggak? Ikhtilaf. Ulama masih berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat, Imam Ahmad berpendapat tetap ada yang namanya sumpah-sumpahan kalau misalnya walaupun bukan di ranah uang dan harta. Baik itu masalah talak, cerai, atau masalah pernikahan, atau masalah bebasin budak, itu semuanya kalau enggak ada bukti harus ada yang disumpah. Ya, wahabilah. Tapi mazhab imam yang lain, Imam Abu Hanifah, bahwasanya enggak seperti itu, Wahabilah. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah sedikit daripada hukum syariat. Dan ini ya sebenarnya kalau ngebahas kitab fikih itu banyak banget ya adab-adab seorang jaksa. Di antaranya tuh disebutin dalam fikih, jaksa itu atau hakim itu tidak boleh menghukumi dalam keadaan emosi. Nggak boleh sambil marah, nggak boleh. Atau dia lagi sumpah, nggak boleh. Biasanya nggak adil tuh, nggak fair tuh. Atau dia lagi laparnya suruh makan dulu. Nggak boleh kekenyangan. Nggak boleh lapar dan nggak boleh kenyang. Tengah-tengah, nggak lapar nggak kenyang. Bisa efek tuh kepada hukumnya. Jadi dia udah makan tapi masih belum lapar, udah makan tapi nggak terlalu kenyang. Nah itu waktunya tuh. Emosinya harus stabil. Nggak boleh terlalu marah atau terlalu sedih. Nggak boleh. Itu akan berpengaruh dalam hukumnya. Terus adab-adabnya, si penuntut harus dipersilahkan duduk dengan
di bangku yang sama sejajar dengan bangkunya yang dituntut. Harus, silahkan penuntut. Kamu penuntut, iya silahkan duduk di sini. Kamu yang dituntut, iya kamu silahkan di sini. Harus disamain, nggak boleh ada yang bedain. Kamu silahkan di samping saya, kamu sama. Nggak boleh, nggak adil tuh. Udah nggak fair dari awal. Harus sama. Bahkan hukumnya nggak boleh nerima hadiah sama sekali, baik yang ini atau yang itu, baik sebelum ada masalah atau setelah ada masalah. Sebelum ada persengketaan nggak boleh yang namanya hakim itu nerima hadiah sama sekali. Ya, Rasulullah pernah marah di atas mimbar. Kata Rasulullah, Fulan bin Fulan, ya, ada orang ya yang udah jadi hakim, yang udah jadi jaksa, dia sendiri nerima hadiah dari Fulan. Katanya karena Allah, karena hadiah biasa. Kata Rasulullah SAW, coba dia pulang ke rumah ibunya, dikasih nggak tuh hadiah? Maksudnya dia nggak jadi hakim, dapat nggak tuh hadiah? Nggak dapat. Dia dikasih hadiah karena dia hakim. Berarti apa? Gratifikasi, ya kan? Berarti apa? Suap. Baik suap secara langsung, lagi ada perkara, atau nggak ada secara langsung, dia di mata dia ente baik aja. Nah itu gratifikasi. Segala yang berhubungan dengan suap walaupun di masa yang akan datang, nah itu haram hukumnya. Jadi nggak boleh tuh nerima apapun. Jaksa itu nggak boleh nerima apapun, hadiah apapun nggak boleh. Dari siapapun. Ada orang yang ngasih sebelum dia jadi jaksa, terus ngasih lagi. Nah itu kata ulama nggak apa-apa, ya. Tapi dengan syarat memang dari dulu dia ngasih hadiah. Dari dulu dia ngasih hadiah, sampai sekarang dia ngasih hadiah terus, ya udah apa-apa, biasa aja. Tapi selain itu nggak boleh diterima, haram. Bahkan guru-guru kita itu mempraktekkan hal ini bahkan sampai ke ranah pengajaran. Guru dia ngajar doang nih, nggak terima tuh hadiah. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri dan dengar langsung guru-guru kita di Hadramut, di antara Syekh Muhammad Ba'udon. Mereka itu alim, ulama, mufti, grand mufti. Beliau itu punya kerjaan tukang, ya. Jadi kadang nukang, kadang fatwa. Dan beliau kalau muridnya lewat pakai motor, beliau lagi jalan kaki mau kemana, beliau nggak mau sama sekali nebeng dengan muridnya, nggak mau sama sekali. Nggak mau, kenapa? Warat. Anda nggak mau pengajaran anak itu dibayar dengan hal duniawi atau sebagainya. Karena ngikutin ini, karena berhati-hatinya mereka. Ya, padahal itu yang haram itu buat hakim, yang haram itu adalah buat seorang jaksa. Akan tetapi ulama-ulama mengatakan sama juga kita menjalankan hukum Allah dan kita mengajarkan ilmu Allah sebagai ulama sampai waroknya seperti itu. Ya, nggak mau diboncengin muridnya, nggak mau apa. Dia biasa seperti itu. Ya, apalagi hadiah nggak diterima pasti. Nah, ya, jadi ini adalah sedikit daripada ilmu, namanya ilmu kejaksaan atau ilmu pengadilan dalam hukum syariat Islam, dan itu ada ada kitab Imam Mawardi namanya Ahkam Sultaniyah. Ahkam Sultaniyah itu artinya hukum Islam dalam politik, dalam kenegaraan, bagaimana tatanan Islam menata negara itu ada, dan bagaimana hukum kejaksaan atau pengadilan dalam Islam itu ada di dalam kitab fikih, dan itu dibahas. Maka dari itu kita ambil faedah bahwasanya betapa mulianya Islam, betapa lengkapnya Islam, diajarin semuanya diajarin oleh Islam. Dan banyak di antara para sahabat dan tabi'in, mereka menjadi qadhi, mereka menjadi hakim dengan hakim yang adil sekali, bijaksana sekali. Mereka menjadi contoh hakim-hakim yang bijaksana. Ya, semoga kita doain dah semua hakim-hakim, jaksa-jaksa biar adil, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentukan dia keadilan dan sebagainya, ya, agar semua kita semua dalam keadilan, ya, dalam keberkahan dari Allah
dari Allah Subhanahu wa taala. Ada minni sallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.